SMK? Bisa. SMK Darul Istiqomah? SMK? Bisa. SMK Darul Istiqomah? Ya. Mangkana yaumuhu khairon min amsihi fahuwa robih. Barang siapa hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka orang itu orang yang beruntung. Barang siapa kemarin dengan hari ini sama, pada beilah ada peningkatan. Nah, fahuwa robih, maka orang itu rugi. Jadi jangan pernah anggap bahwasannya orang pinggiran, orang gunung, orang pedalaman sekarang tidak bisa menjadi orang yang di depan. Itu tergantung daripada usaha dan gigihnya kita untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan. Di pagi hari kalian bisa merencanakan apa satu hari itu yang akan dilakukan. Tulis jadwalnya. Jam 9 mau ngapain, jam 10 mau ngapain. Ada, saya nulis setiap hari. Jadi di pagi hari itu apa yang mau dikerjakan sampai malam itu ada sudah. Makanya ini penting bagi kalian. Kalau setiap hari olahraga, menulis rencana kalian, bayangkan 5 tahun ke depan kalian jadi apa? Pasti sukses. Jadi pengangguran. Naudzubillah. Tapi sebaliknya kalau kalian olahraga tiap hari, merencanakan hidup setiap hari, nulis jurnal, kemarin apa yang sudah sukses dilakukan, besok apa yang akan dilakukan, bayangkan 5 tahun ke depan kalian. Jangan jauh-jauh, 1 tahun aja, hasilnya pasti kelihatan. Kuliah 4 tahun sampai sekarang S2, mau menuju lulus S2, itu belajar terus. Belajar itu harus. Saya sampai sekarang belajar. Kalau kalian ke toko saya punya perpustakaan sendiri, banyak buku saya dan saya baca. Saya ingin bertanya, kelebihan anak SMK dibanding SMA pas kuliah itu apa? Jadi perbandingannya ketika kita langsung berkeinginan berada di puncak dari 0 sampai ke 100 mungkin ya. Nah, sedangkan yang satu kita jalani dengan bertahap dari 0, 1, sekian dan sampai 100. Dua-duanya kira-kira resikonya seperti apa dan hasil yang dicapainya itu seperti apa. Acara selanjutnya yakni paparan materi seminar. Sebelumnya, izinkan saya membacakan profil beliau. Pendidikan Bapak Muhammad Tufah, yaitu SDN Ranuagung 1. Pernah mondok di pesantren selama 9 tahun, menyelesaikan pendidikan diniyah MTS dan MA Raudhatul Istiqomah Sukomaron. Dan D1 Akademi Program Komputer Profesional Taruna Leces Probolinggo. S1 Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Malang. Dan sekarang masih menyelesaikan S2-nya di Universitas Merdeka Malang. Lalu pengalaman organisasi beliau yang pertama, pernah menjabat Kepala Sekolah SMK Islam Darul Istiqomah tahun 2015. Kedua, panitia pemilu tingkat kecamatan 2 periode. Ketiga, punya lembaga resmi, yakni berbadan hukum, cermin rakyat, edukasi publik, dan studi banding tata kelola pemerintahan. Selanjutnya, kepada yang terhormat Bapak Muhammad Tufah Eskom dipersilahkan. Tepuk tangan dulu. Baik, terima kasih waktunya. Saya mulai ya, adik-adik ya, sudah siap? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan, sholatan, wassalaman amma ba'du. Yang saya muliakan pengasuh sekaligus ketua yayasan Darul Istiqomah Al-Hariri, yaitu Bapak Haji Hari Sutanto
SPDI, yang saya hormati Dewan Asatid dan Asatidah, guru SMK Darul Istiqomah, dan juga pengurus struktur Yayasan Darul Istiqomah. Dan tak lupa juga kepada staf atau tenaga kependidikan SMK Darul Istiqomah. Dan tak lupa pula kepada adik-adik SMK, siswa-siswi SMK Darul Istiqomah yang sudah hadir, menyempatkan waktu, meluangkan waktu pada pagi hari ini hadir di aula seminar SMK Darul Istiqomah ini yang bertema literasi, dunia kerja, dan dunia pendidikan. Adik-adik sudah siap ya hari ini? Siap? Siap apa enggak? Kok ada yang ini ya? Semangat. Siap? Nah, coba saya tes dulu. Ketika saya bilang SMK, kalian bilang bisa ya. Ketika saya bilang SMK Darul Istiqomah, luar biasa. Saya tes semangatnya dulu. SMK? Bisa. SMK Darul Istiqomah? Luar biasa. Masih kurang kenceng. SMK? Bisa. SMK Darul Istiqomah? Luar biasa. SMK? Bisa. SMK Darul Istiqomah? Luar biasa. Ya, tepuk tangan dulu. Baik, karena adik-adik sudah siap, saya ingin adik-adik bukan hanya siap secara fisik hadir di sini. Saya ingin adik-adik siap baik secara fisik ataupun secara mental. Karena nanti akan saya paparkan ilmu yang jarang kalian dengar, baik di kelas ataupun di luar sekolah. Adik-adik harus siap secara mental, mentalnya disiapkan. Nanti adik-adik bebas bertanya, jangan takut salah, karena kebenaran itu relatif, kesalahan pun relatif. Bisa jadi menurut saya benar, bisa jadi menurut adik itu salah. Sebaliknya, menurut adik benar, bisa jadi menurut saya salah. Jadi kebenaran dan kesalahan itu relatif. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, kecuali nanti itu ada yang meluruskan. Benar menurut versinya siapa, kan gitu ya. Jadi adik-adik ini punya pikiran bebas di sini, bebas, tapi bebas dibatasi dengan norma-norma, norma agama, norma hukum, norma adat, akhlak, itu yang membatasi. Tapi untuk memikirkan tentang ilmu pengetahuan itu bebas tadi. Misalkan saya membuat gambar otak seperti ini, salah, silakan dikritik, tidak apa-apa, bebas. Kalau tentang ilmu pengetahuan bebas kita berpikir. Paham adik-adik ya? Bebas berpikir. Kalian tanya, tidak ada yang salah pertanyaan itu. Paham adik-adik ya? Kalian sekarang itu punya waktu sekitar 2 jam ke depan, kalian bebas bertanya. Bebas mengeksplorasi, menjelajah pikirannya adik-adik di sini. Saya bebaskan, tidak ada yang salah. Bertanya sejelek apapun, tidak ada pertanyaan jelek. Paham adik-adik ya? Siapkan sekarang secara fisik dan mental. Fisiknya harus ada di sini, pikirannya juga ada di sini. Jangan sampai pikiran fisiknya ada di sini, pikirannya ada di rumah. Jangan sampai ya. Adik-adik harus konsentrasi sekarang. Karena ke depan kita akan memperoleh ilmu yang belum pernah adik dengar, belum pernah adik alami. Sekarang saya minta adik-adik siapkan alat tulis. Alat tulis, kalau tidak punya, minta 1 lembar aja kepada temannya. Ambil. Atau minta. Atau paling tidak di antara ini ada 3 orang lah yang punya catatan. Ya, siapkan. Mana? Bawa atas, buka atasnya. Buka atasnya.
Ambil dulu, ada di kelas dah. Ada di kelas, ambil, tidak apa-apa. Saya kasih waktu 2 menit, silakan ambil catatannya. Atau pakai HP tidak apa-apa, tapi saya minta HP-nya dinonaktifkan sinyalnya di mode pesawat ya, agar nanti tidak ada distraksi. Boleh pakai HP, catatan ada di note kan? Ada note kan? Ya, ya, silakan. Ambil pulpennya, buka HP-nya, tapi saya pastikan kalau pakai catatan HP nonaktifkan sinyalnya atau wifi-nya ya, agar nanti tidak terdistraksi, tidak mengganggu ya. Adik-adik harus menyiapkan catatan. Kenapa catatan itu penting? Apakah adik sudah tahu pentingnya mencatat? Sudah tahu? Sudah? Karena dengan mencatat, kalaupun kalian catatannya itu nanti tidak dibaca, itu berarti adik sudah menulis apa yang adik pahami saat ini, itu mentransfer data dari kalian menulis itu paham ke otak. Apa bedanya kalau tidak ditulis, Pak? Kalau tidak ditulis, saya kan mendengar, kan memahami. Iya, betul. Memahami dan mendengar itu tidak cukup. Apa bedanya hanya mendengar dengan mencatat? Kalau mencatat itu berarti apa yang saya sampaikan dan kalian pahami itu ditransfer, ditanam di otak. Ya, contohnya misalkan saya harus disiplin masuk kelas, dicatat. Kalau perlu catatannya bukan 1 kali, sampai 3 kali. Saya harus disiplin masuk kelas setiap hari. Saya harus disiplin masuk kelas setiap hari. Itu menanamkan komitmen antara kalian sendiri, antara fisik dengan mentalnya kalian, bahwa saya setiap harus disiplin masuk kelas, tidak terlambat. Itu salah satu contohnya. Paham adik-adik ya? Nanti apa-apa yang saya sampaikan, adik-adik tulis yang difahami, yang tidak difahami ya tidak perlu ditulis. Nanti adik-adik kalau jadi mahasiswa diajar oleh dosen di kelas, adik-adik tulis apa yang difahami. Itu tandanya adik sudah menanamkan apa yang adik fahami di kelas itu ke otak, ditanam. Paham kan ya? Ibaratkan kalau kalian hanya mendengar tapi tidak menulis, ibaratkan kalian mau nanam sengon ya, hanya beli, ditaruh, tidak ditanam, tumbuh nggak? Tidak tumbuh, karena tidak ditanam. Ilmu begitu juga. Ketika kalian sudah menanam, ditulis di otaknya, apalagi di rumah nanti dibaca, oh ini hasil kefahaman saya seminar tadi. Itu berarti menanam. Dan tanaman kalian itu akan berkembang pesat nanti, merubah hidupnya kalian ke depan. Ya, tepuk tangan dulu. Sudah siap semua? Mencatat? Sudah? Baik. Kalau siap, nanti ke depan 2 jam ke depan saya alokasikan 2 jam. 2 jam. 1 jam pertama itu kita paparan. Ya, saya memaparkan bagaimana literasi dunia kerja dan dunia pendidikan. Insya Allah kurang lebih 1 jam ya, 60 menit saya alokasikan. 1 jam berikutnya sampai saya alokasikan jam 9 sampai jam 10, nanti adik-adik itu bisa bertanya, bisa diskusi. Kalau perlu debat dengan saya, tidak apa-apa. Lebih bagus debat, tapi jangan emosi ya. Tidak perlu emosi, kita santai aja. Diskusi, bahasanya diskusi, kalau boleh debat, tidak apa-apa. Guru-guru tidak apa-apa kalau mau diskusi dengan saya, tidak apa-apa ya. Ya, bukan menang-menangan, kita bertukar pendapat, bertukar pikiran, ya. Tujuannya itu. Kalian boleh berdebat dengan saya, tapi tujuannya bukan menang-menangan, bukan emosi. Apa tujuannya? Bertukar pikiran, mengasah otak, ya. Mengasah otak.
Kenapa penting mengasah otak? Debat penting, penting. Karena ketika adik-adik nanti terjun ke dunia pendidikan, apalagi saya bergerak di bidang kepemiluan, kalau ada suatu masalah yang tidak disetujui oleh pihak lain, kita harus berdebat di pemilu, harus berdebat. Bagaimana mempertahankan kebenaran versi kita, kan gitu. Itu pentingnya. Oke, paham adik-adik ya? Lanjut ya. Sekarang saatnya adik-adik terutama yang kelas 3, kelas 12 ya, yang sudah hampir lulus, coba angkat tangan dulu siapa yang sudah lulus di sini, sudah ikut ikut UKK kemarin. Angkat tangan. 1 2. Nah, baik. Yang lain berarti kelas 11 12 ya. Kalau kelas 11 10 ya. Baik. Saat ini adik-adik punya momentum emas, punya waktu emas. Ibaratkan adik-adik seperti kepompong, keluar dari sekolah menuju ke dunia kerja atau kuliah. Bayangkan, kepompong itu dari kepompong menjadi kupu-kupu itu tidak enak. Masa transisi dari kepompong menjadi kupu-kupu akan terbang, entah kemana dia. Begitu juga adik-adik yang kelas 12, entah kemana, habis ini kemana? Apa nikah? Apa kuliah? Apa kerja? Kalau nikah pasangannya ideal apa enggak? Pantas apa enggak dengan saya? Pilihan saya. Kalau kerja, kerja di mana? Kalau kuliah, kuliah jurusan apa? Biayanya gimana? Kalian jadi kepompong sekarang yang akan terbang keluar dari sekolah formal menuju dunia luar. Sekolah melanjutkan sekolah kuliah atau kerja. Ini momentum emas bagi kalian. Kalian harus sekarang itu mempertanyakan kepada dirinya kalian atau kepada saya. Masalah saya, agar kalian punya arah. Punya arah apa enggak ini? Punya apa enggak ini? Ya, punya. Ya. Siapa yang masih bingung di sini? Angkat tangan. Bingung mau kemana? Kalian kupu-kupu akan terbang habis ini. Ya. Siapa yang masih bingung? Angkat tangan. Baik, habis ini saya tes ya. Saya tes keberanian kalian. Ini momentum kalian. Kenapa kalian momentum sekarang itu seperti kupu-kupu? Ketika kalian sukses sekarang, berani sekarang, insya Allah ke depan kalian setelah keluar dari lembaga ini, insya Allah kalian akan jadi kupu-kupu yang terbang, bisa terbang, mampu terbang, menggapai cita-citanya kalian, meraih masa depannya kalian yang cerah. Tapi sebaliknya, jangan salah langkah kalian. Kalau salah langkah kalian mulai sekarang, 10 tahun, 5 tahun ke depan, kalian akan mempunyai masa depan yang suram. Na'udzubillah. Jangan sampai salah langkah dari sekarang. Kalian kupu-kupu yang keluar dari kepompong. 1 kali langkah salah, gelap masa depannya kalian. Na'udzubillah. Sebaliknya, ketika kalian tepat melangkah, ngikuti seminar seperti ini, mempertanyakan kalian kepada otaknya kalian 5 tahun, 10 tahun ke depan saya jadi apa? Pertanyakan itu. Saya seperti apa 5 tahun, 10 tahun ke depan? Sekarang waktunya dipertanyakan. Habis ini ya, saya tes keberaniannya kalian nanti. Tidak ada pertanyaan salah. Ya, paham? Silakan semuanya menatap ke layar. Saya kasih 10 detik. Saya minta perwakilan putra dan putri 1 orang. Lebih-lebih kalau 2 orang bisa
menjelaskan, tidak usah banyak-banyak, 3 kata tidak apa-apa, 5 kata, apalagi lebih panjang, lebih suka saya. Jelaskan apa yang kalian lihat di depan. Putra 1 minimal ya, putri 1. Berdiri, jelaskan. 3 kata tidak apa-apa. Yuk jelaskan, dari putri dulu. Siapa berani? Yuk. Harus berani dong, harus berani dong. Yuk. Jelaskan apa yang kalian lihat di layar. Ya, berdiri. Ya, ayo berdiri. Nah. Ini ketika disuruh berdiri, hanya menjelaskan seperti ini aja takut. Apalagi ke depan, ya. Apalagi kalian berdebat dengan orang lain nanti, takut. Berdiri. Saya paksa kalian. Berdiri, jelaskan. Ya. Ya, ini siapa namanya? Ya, tepuk tangan dulu untuk Dayat. Ya, sebutkan apa yang kalian lihat di depan itu. Jelaskan. Kamu melihat apa? Titik hitam. Sudah? Cukup? Sudah. Ya, tepuk tangan. Sudah ya. Sekarang dari Putri. Mungkin berbeda. Beda sama terserah. Ya, yang penting sudut pandangnya kalian itu apa? Yuk. Yuk siapa? Apa saya tunjuk? Yuk. Apa saya tunjuk? Ini refleksi ya, sebelum saya kasih paparan lebih lanjut. Ya, ayo. Nah, ayo. Berdiri. Sebutkan nama. Berdiri. Ya, sebutkan nama. Nama saya. Nama saya Yulia Wulandari. Ya, apa yang Anda lihat? Lebih banyak putih daripada hitam. Ya, tepuk tangan. Sedikit beda ya. Ada lagi? Ada lagi? Berimajinasi tidak apa-apa. Ya, yuk. Ada? Ayo. Ya. Ya, yuk. Ya, sama tidak apa-apa, sama. Cukup ya? Cukup. Tapi saya minta, saya sekarang maafkan kalian tidak apa-apa ya. Tapi habis ini tanya ya. Tanya ya, beneran ya. Kalau kalian tidak nanya habis ini, setelah paparan ini, itu pertanda gelapnya masa depan kalian. Bukan saya mengutuk itu. Ya memang seperti itu. Tapi ketika kalian berani sekarang, insya Allah ke depan berani. Di kampus kalian jadi penguasa kelas kalian di kampus nanti. Kalau di sini kalian bisa berani. Tapi sebaliknya kalau kalian takut, apa Maduranya itu? Ngalbar ya. Di luar sampean akan jadi kucing kalian. Tapi kalau kalian nanti berani di sini, kalian akan jadi serigala yang memimpin beberapa kelompok nanti. Kalian akan jadi pimpinan, akan jadi leader kalian. Siapa di sini yang tidak akan jadi leader? Tidak mau jadi leader, tidak mau jadi pimpinan. Siapa? Tidak ada. Siapanya yang mau jadi pimpinan di sini? Angkat tangan. Kembali ke gambar layar di atas. Yang Putra mengatakan tadi, Dayat ya. Titik hitam. Yang Putri tadi lebih banyak putih daripada hitam. Sama apa enggak? Sama? Enggak? Berbeda. Secara psikologi, Putra Dayat mengatakan titik hitam. Hanya fokus satu titik aja. Artinya apa? Secara psikologi, berarti pemikiran Dayat itu apa? Fokus pada hal-hal kecil. Potensi dirinya tidak dilihat. Misalkan Dayat, oh iya, kok gatel ya di sini? Fokus ke gatelnya ada, itu ya. Tapi apa? Mengeluh karena punya penyakit gatel ya di sini, ya.
mengeluh setiap hari, stres gara-gara hal kecil. Padahal kalian punya tangan, punya kaki, mulut, bisa makan, bisa minum, mata terang pandangannya. Itu tidak dilihat, tidak disyukuri. Ya, fokus hal kecil, kok gatel ya, stres karena punya apa, gatel-gatel sedikit misalkan. Itu fokus hal kecil. Apa artinya dari siapa namanya? Ulan tadi. Lebih banyak putih daripada hitam. Artinya apa? Dia bersyukur, potensi. Oh iya, saya punya tangan, punya kaki, punya mata, punya telinga, bisa mendengar. Itu bersyukur. Putih itu bersyukur ya. Ini hal kecil, masalah kecil, tidak usah dihiraukan. Itu artinya grafis ini, artinya titik kecil ini. Berarti kesimpulannya, kita jangan menghiraukan hal kecil. Gosip ada temannya, oh itu pacaran sama dia ya, iya dia tidak mau sama saya, makanya pacaran sama dia. Terus diulang itu, pelajarannya sendiri tidak diurus, PR-nya tidak dikerjakan, tugas dari guru tidak dikerjakan. Itu fokus hal-hal kecil yang tidak penting. Ini noda ini tidak penting, lebih penting yang putih ini. Ya, kita punya nikmat. Kan tidak ada yang tidak punya kaki di sini ya. Syukuri kalian, potensinya kalian besar. Ini sehat-sehat semua, yang putri cantik-cantik, yang putra ganteng-ganteng ya. Nah itu ya. Tepuk tangan dulu SMK Darul Istiqomah. Nah, ya. Lanjut ya. Nah, lanjut apa istirahat ini? Enggak. Sekarang lebih ke dunia kerja. Saya minta pendapatnya yang satu lagi dari Putra. Ayo, saya tidak mau memaksa. Ini pakai istilah ikhlas-ilhasan lah ya. Masuk, maju. Apa yang kalian lihat di layar itu? Iya, maksudnya apa? Yuk, ya berdiri yuk. Ayo, loh, mau berani apa enggak? Lah, jelaskan apa yang kamu lihat di depan. Yang kamu bayangkan ketika melihat ini apa? Apa mau belanja apa? Melihat orang diskusi. Yang kamu bayangkan apa setelah melihat ini? Apa mau belanja? Apa mau apa? Apa dingin rasanya masuk Indomaret? Tidak. Hah? Bayangan kalian ketika melihat Indomaret seperti ini pengen apa? Belanja. Oh ya, pengen belanja. Bagus. Ya, tepuk tangan. Ya, pengen belanja ya. Masuk Indomaret ada AC-nya ya, sejuk ya daripada di luar. Putri, yuk, apa yang kalian lihat? Coba. Ayo, berdiri. Ya, berdiri. Ya. Apa yang kalian bayangkan ketika melihat gambar seperti ini? Jelaskan apa yang kamu bayangkan. Yang saya lihat yang di gambar tersebut ada orang yang berkoordinasi, ada yang berbelanja dan ada yang melayani pelanggan. Bayangkan kalau kalian masuk ke sana, apa yang kalian lakukan masuk di situ? Untuk berbelanja. Untuk berbelanja, ya. Tepuk tangan dulu. Ya, luar biasa ya. Ini sudah mulai hidup, mulai berani sudah ya. Yang takut menjadi berani, nanti lebih berani lagi ya. Berani untuk berdiskusi. Ya. Kalian benar. Ketika kalian ada orang diskusi pengen belanja. Ini yang saya katakan tidak ada yang kebenaran mutlak, tidak ada kesalahan mutlak kan ya. Mutlak apa? Kebenaran itu relatif, kesalahan juga relatif. Ya, tidak ada kebenaran yang absolut kalau tentang ilmu pengetahuan yang masih perlu diteliti. Ya. Nah. Kalian membayangkan itu ada orang diskusi dan ada akhirnya pengen belanja, sama ya, Putra dan Putri sama pendapatnya. Tapi pertanyaan saya, kenapa kalian kok tidak membayangkan
Bagaimana nanti kalau saya punya Indomaret seperti itu? Itu yang baju putih itu saya yang memimpin perusahaan. Kenapa kalian kok tidak berpikir seperti itu? Mustahil ya? Mustahil ya? Apakah mustahil kata-katanya Dayat itu mustahil? Apakah itu benar? Tidak. Salah kan? Salah. Mungkin. Apakah kalian tidak mungkin punya Indomaret nanti? Mungkin. Berarti salah Dayat. Berarti salah. Iya kan? Kenapa kok tidak berani? Berani berpikir itu yang baju putih itu saya, yang punya Indomaret itu. Kenapa kok tidak berani ke sana berpikir kalian itu? Berpikir aja belum berani ya, apalagi melakukannya. Tambah berat lagi. Nanti saya kasih tahu triknya. Karena saya sudah punya Indomaret di Tiris ya. Tapi versi ATK ya. Punya Indomaret ya. Itu kan sama dengan Indomaret. Indomaret karyawannya 4, saya punya karyawan 4. Kan sama. Ya kan? Ya, saya tidak perlu jaga kan sudah punya Indomaret ya, punya pemasukan passive income ya. Saya tanpa kerja sudah dibayar tiap hari ya. Nah, ya itu ya. Lanjut ya. Paham. Nah, lanjut. Sekarang ini. Ada lagi yang mau berpartisipasi tanpa saya tunjuk? Apa yang kalian bayangkan ketika lihat gambar ini? Ya. Yuk. Mau? Ya. Ya, ayo. Ya. Enggak, bilang aja. Oh, ketika saya melihat ini saya pengen bersyukur. Ya, itu aja. Enggak salah kan? Ya, ayo. Ayo berdiri. Ini ciri-ciri orang yang mau gelap ini masa depannya ini ya. Tapi kalau kalian berani, nanti berani ya. Ayo. Ya, ayo. Enggak usah pakai mic dah, Hanya bilang satu kata tidak bisa. 2 kata tidak bisa. Ya, ayo. Enggak, apa? Oh, sarjana. Apa? Ya, bilang aja deh. Wes. Nah, kalau bisa pengen kayak itu. Ayo. Yang dosen, bagus. Yang putri pengen jadi wisudawati ya, sarjana muda S1. Yang putra pengen jadi dosennya. Tepuk tangan untuk. Tidak apa-apa, tidak ada yang salah. Ini masih berimajinasi ya. Lanjut ya. Bagus, kalian sudah punya cita-cita seperti itu. Nah, sekarang masuk ke kotak. Siapa yang bisa gambar kayak gini? Saya tidak minta pendapatnya kalian mungkin sudah lelah. Saya juga lelah. Ya, bisa menggambarkan? Ini apa? Tidak usah. Ya. Saya izin minum dulu ya. Negatif dan positif. Putra? Dah, fokus ke saya ya, jangan melihat layar. Fokus ke saya ya. Kalian tahu enggak? Enggak.
kalian 5 tahun, 10 tahun ke depan itu sukses apa tidak? Penyebabnya tahu nggak? Nggak tahu? Tahu? Belum tahu? Kalian 5 tahun atau 10 tahun ke depan sukses apa tidak? Penyebabnya tahu apa enggak? Kalau sukses tahu, kalau gagal tahu apa? Tahu? Enggak. Ini penyebabnya. Ada di sini. Pikiran. Kalau Anda pikirannya negatif, apapun segala yang negatif ditarik oleh otaknya kalian, diserap oleh otaknya kalian. Kalau pikirannya negatif, makanya ada makalah yang mengatakan dunnu bil mu'minina khaira, berbaik sangkalah kepada sesama orang mukmin ataupun kepada dunia, kepada lingkungan, berpositif thinking, ya, berbaik jangan bernegatif sangka, jangan berburuk Ada dua, misalkan ada yang menafsirkan tadi, saya ngikuti penafsirannya ya. Misalkan yang kiri itu dianggap negatif, yang kanan dianggap positif. Ketika lebih banyak negatif kalian, maka kalian akan jadi negatif. Masa depan kalian akan gagal kalau kalian pikirannya negatif. Percaya enggak? Percaya enggak? Mau bukti? Mau bukti? Ya. Ketika kalian negatif pikirannya, sesuatu semuanya ditarik negatif. Ada temannya bertengkar. Ya. Diadu domba karena kalian negatif. Oh iya, semakin diadu domba, negatif. Kalian masuk perangkap negatif. Kalian akan bermusuhan dengan temannya. Kalau banyak musuhnya, nanti rezekinya seret. Tapi sebaliknya, kalau kalian punya teman banyak, punya koneksi banyak teman, semuanya temannya kalian baik-baik saja, dengan guru baik, dengan ketua yayasan baik, dengan saya baik, rezekinya akan melimpah. Dan masa depannya kalian akan mudah untuk sukses. Itu dari pikiran. Begitu juga saya datang ke sini ini, tidak tahu pikirannya kalian itu apa, tidak tahu. Kalau saya dipikir negatif ya negatif nanti. Tapi kalau saya dianggap positif, oh ya Pak Tufai itu kok punya ilmu, kok pintar ya, misalkan ya. Oh ya saya nanti bisa misalkan cari tahu kuliah di Malang itu gimana gitu ya. Saya pengen ke Malang, Pak. Ayo Pak kalau ke Malang sama saya gitu. Saya sering setiap minggu tiap ke Malang saya ya. Menyelesaikan kuliah S2. Kalau kalian positif, bagaimana membangun sebuah usaha Pak? Caranya mendekat ke saya, ya saya kasih. Nanti bagaimana caranya? Itu positive thinking. Kan ada ilmu itu ya, law of attraction, law of attraction. Jadi hukum tarik menarik. Ketika kalian pikirannya negatif, semua yang negatif masuk ke otaknya. Sebaliknya, ketika sesuatu yang positif, pikiranmu positif terus, maka nanti yang positif masuk. Ya, bukan hanya itu, kalian berhubungan antara berkoneksi dengan sesama lawan jenis begitu juga. Kalau kalian negatif, maka kalian akan ditolak cintanya nanti. Ya. Tapi sebaliknya, kalau kalian positive thinking, nanti akan mudah untuk menjalin koneksi, ya, atau bisnis. Lanjut. Berapa jam ini dah? Berapa jam dah? Jam berapa dah? Kita di dunia nyata, manusia itu ada dua bagian, ya. Ada fisik, ada ada fisik, ada psikis. Ada jasad, ada jasmani, ada rohani. Kalau komputer apa? Ada hardware, ada software.
Ada perangkat keras, ada perangkat sama dengan HP itu ya. Perangkat kerasnya apa? Ada layar, ada monitor, ada keyboard. Perangkat lunaknya apa? Ada Windows, ada program Microsoft Word. Kenapa lunak? Ya tidak bisa disentuh, hanya bisa digunakan. Begitu juga manusia, punya tangan, punya mulut, punya rambut, ya, punya kaki, itu hardware, fisik. Tapi yang paling penting otaknya. Bayangkan kalau manusia secantik atau seganteng apapun, tapi otaknya miring, seolah-olah tidak berguna ya. Katakanlah orang gila, kan otaknya miring, ya, tidak normal, tidak berguna. Sama komputer ini, fisiknya bagus, tapi di dalam programnya tidak ada, tidak berguna kan? Manusia juga gitu. Kenapa ini ada seminar? Kenapa kalian harus belajar? Kenapa kalian harus kuliah? Mengasah otak. Ketika otaknya kalian cemerlang, bagus, dihargai kalian. Tidak perlu ganteng, apalagi ganteng seperti Dayan. Pinter, bagus nanti. Ya. Tapi sebaliknya, walaupun ganteng, tapi bodoh, tak tahu apa-apa. Tidak ada harganya. Apalagi tidak punya uang, ya. Ya, siapa yang mau nikah dengan orang yang tidak punya uang kalau sekarang, ya? Nah, tuh, pasti cari yang banyak duitnya cewek-cewek ini, ya. Kembali kepada layar. Kita di dunia fisik, di dunia nyata, sering bersih-bersih ruangan. Siapa di sini yang rajin nyapu ini? Rajin bersih-bersih kamar, rajin bersih-bersih kantor, kelas. Siapa? Angkat tangan. Sering bersih-bersih kelas ya. Kalau ada kotoran dibuang, ya. Ya, terutama cewek harus bersih-bersih. Tapi orang kadang rajin membersihkan halaman, membersihkan lingkungan, tapi jarang membersihkan otak. Tapi kebersihan lingkungan, kebersihan kamar, kebersihan kelas itu termasuk kebersihan otak juga, mempengaruhi kan? Ya. Ya, mempengaruhi. Yang tidak kalah pentingnya otak dibersihkan. Bukan dicuci ya, tapi diasah agar lebih tajam, ya. Kadang saya bisa melihat di sini siapa yang stres, siapa yang tidak stres. Sudah dilihat dari fisiknya, sudah bisa. Bisa dilihat tandanya. Kalau rambutnya rapi, insya Allah itu pikirannya bersih. Ya, tiap hari mandi, ya, rapi. Itu bisa dilihat, hatinya pasti bersih. Ini seperti cewek-cewek ini kan, rapi-rapi semua kan. Berarti otaknya biasanya rapi sudah ya. Ini kan cantik-cantik. Ini ganteng-ganteng ya. Tapi ada juga yang rambutnya acak-acakan, tidak disisir ya. Mungkin ada yang belum mandi, ada yang belum mandi nih. Ya. Penting untuk membersihkan pikiran. Ya, membersihkan pikiran. Bagaimana caranya membersihkan pikiran? Agar nanti kalian mempunyai arah hidup, mempunyai cita-cita. Penting nggak cita-cita itu? Ya, karena kalau kalian tidak punya cita-cita, tidak punya masa depan, bingung kalian. Ada yang ngebu sampai noro arek, ada yang berbisnis ojek, gojek, ikut gojek. Ada juga orang jualan martabak, tidak punya tujuan. Ikut-ikutan orang. Ada orang bikin video di TikTok, ikut juga nge-live. Siapa di sini yang nge-live? Tidak apa-apa, tapi jangan ikut-ikutan. Punya arah hidup yang jelas. Bagaimana caranya untuk membersihkan otak, memikirkan satu tujuan saja agar nanti
5 tahun, 10 tahun kalian sukses. Yakin sukses. Bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya? Ya, tunggu setelah pesan-pesan berikut ini. Ini kuncinya. Ini kuncinya kalian sukses. Robin Sharma itu tokoh dunia yang sukses membersihkan pikiran, konsentrasi pada satu tujuan, konsentrasi pada satu cita-cita, mulai sejak lepas SMA, lulus SMK sampai 5 tahun 10 tahun ke depan. Satu tujuan, jangan banyak-banyak. Cita-cita itu cukup satu. Boleh bergantilah, tapi tidak terlalu jauh gitu ya. 1. 20 20 20. Triple 20. Ya. Apa artinya 20 20 20 ini? Saya lihat kok ada yang nulis ya. Padahal ini penting. Tulis. Tulis. Yang bawa pulpen tulis. Tulis. Ada yang pernah Bapak Ibu guru menjelaskan ini kepada kalian? Makanya saya katakan tadi, belum pernah. Ayo, catat. Ini bukan main-main loh. Bukan main-main. Ini sudah saya praktekkan. Ini bukan main-main. Tulis. Kalau perlu nanti tulis di kamarnya. Saya di kamar tulis besar. Biar ingat. Ini tidak main-main, tidak serius ini. Caranya fokus. Caranya bersih-bersih otak agar tidak kotor. Lanjut ya. Apa artinya 20? Ini. 20 menit pertama sisakan di pagi hari kalian berolahraga. Kok hanya itu, Pak? Kok remeh-temeh? Remeh ya? Sepele ya? Remeh ya? Kalau remeh, siapa yang mengatakan sepele? Siapa yang olahraga tiap hari 20 menit? Angkat tangan. Gak ada, berarti tidak sepele kan? Tidak sepele. Belum dampaknya ini. Belum dampaknya, akibatnya apa? Kenapa kalian harus keluar keringat selama 20 menit dalam sehari, di pagi hari? Ini dampaknya. Menurunkan hormon stres atau kortisol dan meningkatkan energi. Kalian di pagi hari olahraga, keluar keringat, entah itu sepeda ontel atau olahraga kaki lari. Kalian keluar keringat, ini menurunkan hormon stres. Stresnya kalian bisa menurun, walaupun tidak hilang 100%. Kalau stresnya kalian itu turun, hilang, pikiran akan cemerlang, terang. Itu yang namanya bersih-bersih otak. Coba kalian di pagi hari tidur sampai jam 9, rasakan pikirannya kalian. Apalagi mulai pagi sampai sore kalian tidur, rasakan. Tiap hari lakukan seperti itu, stres kalian. Saya yakin stres. Coba kalian sudah lakukan tiap hari tidur. Stres, saya pernah mengalami itu. Dari pagi pernah, tapi masih kecil ya, bukan setelah dewasa, enggak. Mulai pagi bangun hampir maghrib, stres pikiran. Itu dampaknya ya. Ingat, 20 menit ini kamu harus melakukan. Jangan sampai ditunda. 20 menit saja, pakai timer. Ya. Setelah besok lakukan. Wajib melakukan. Ini dampaknya besar. 20 menit. Tulis besar di kamarnya kalian. Olahraga. Pengen bukti bahwa saya sudah melakukan. Saya di toko punya sepeda ontel 1.
Alat fitness di lantai 2 ada satu. Kenapa kok punya fitness, kok punya sepeda ontel? Kalau saya pengen olahraga keluar ya pakai sepeda ontel. 20 menit. Kalau hujan, pas hujan ya fitness aja di atas. Punya alat fitness satu. Di rumah Wates ada punya juga sepeda ontel. Ketika saya ada di rumah ya pakai sepeda yang di rumah. Jadi saya punya 3 alat untuk demi pentingnya 20 menit. Ya, paham? Apa 20 menit yang berikutnya? Makan pagi. 20 menit berikutnya akan saya lanjutkan setelah game ini ya. Ada game. Istirahat break dulu. Ya. Nah, 2 menit. Habis ini game. Ini habis ini diskusi ya. Gamenya sederhana. Ya. Ketika saya bilang kepala, maka pegang dada. Ketika saya bilang dada, pegang kepala. Ketika saya bilang tangan, maka tepuk tangan 1 kali. Coba tes. Kepala, dada, kepala, tangan. Paham ya? Mbak saya percepat sedikit. Kepala, dada, tangan. Kepala, dada, tangan. Kepala, dada, tangan. Kepala, dada, tangan. Tangan, kepala, dada, tangan. Kepala, dada, tangan. Kepala, dada, tangan. Tangan, kepala, dada, kepala, dada, tangan. Nah, ya. Ya. Game ini apa fungsinya? Apa? Ya. Menumbuhkan fokus. Jadi kalian kalau fokus ya, apapun yang kalian kerjakan bagus. Ya. Coba aja. Ya. Coba kalian misalkan bikin layang-layangan ya. Bikin layang-layangan kalian. Fokus. Bagus hasilnya. Tapi coba kalian pikirannya kemana-mana, dipanggil orang tua, dipanggil siapa, apalagi nanti punya anak ya, dipanggil anak, dipanggil suami atau istri gitu ya, bingung gitu ya, jelek hasilnya, karena tidak fokus. Tuh, coba 1 kali lagi, dada, kepala, tangan, tangan, kepala, dada, kepala, tangan, mulai bingung. Mau istirahat sudah? Capek dah? Capek? Oh ya. Nah, istirahat ya. Berapa menit? 30. Hah? 30 menit? Oh, jangan lama nanti. Minum 10 menit ya. 10 menit ya. Baik, break 10 menit. Tapi bagi yang kembali ke sini lambat, nanti maju ke depan ya. Sepakat? Sepakat? Ya. Sekarang jam berapa ya? 10 menit. Sepakat ya? Ya. Sekarang, mulai sekarang 10 menit. 20 menit selanjutnya kita akan mempraktekkan berdoa dan bersyukur. Ya. Jadi selain olahraga, setelah olahraga 20 menit, kalian harus bersyukur dan berdoa. Kalau di sini sholat duha ya. Sholat duha itu berdoa. Ya. Berdoa, setelah berdoa bisa menulis jurnal, merencanakan hari. Di pagi hari kalian bisa merencanakan apa 1 hari itu yang akan dilakukan.
Siapa yang pernah merencanakan satu hari itu melakukan apa di sini? Ada? Ya. Apa? Merencanakan apa? Kadang belajar. Bagus. Ya. Lanjutkan, ya. Jadi setelah berdoa, harapan semoga dalam satu hari ini saya beruntung. Semoga dalam satu hari ini saya aktivitas lancar. Tulis jadwalnya. Jam 9 mau ngapain? Jam 10 mau ngapain? Ada. Saya nulis setiap hari. Jadi di pagi hari itu apa yang mau dikerjakan sampai malam itu ada sudah. Makanya ini penting bagi kalian. Kalau setiap hari olahraga menulis rencana kalian, bayangkan 5 tahun ke depan kalian jadi apa? Pasti sukses. Tapi sebaliknya, kalau dalam setiap harinya kalian amburadul kegiatannya, diajak teman nongkrong, diajak teman balap liar misalkan, ya, yang tidak berguna. Tapi kalau kalian balap sepeda motor, tapi kalau ikut lomba nasional, ya tidak masalah, itu bagus. Ya berarti itu profesinya kalian, berarti itu bakatnya kalian. Apalagi kalau juara kelas dunia kayak Rossi, itu luar biasa. Tapi kalau cuma balap yang tidak nongkrong yang tidak berguna, bayangkan 5 tahun, 10 tahun ke depan kalian jadi apa? Ya di rumah saja, jadi pengangguran. Na'udzubillah. Tapi sebaliknya kalau kalian olahraga tiap hari, merencanakan hidup setiap hari, nulis jurnal, kemarin apa yang sudah sukses dilakukan, besok apa yang akan dilakukan. Bayangkan 5 tahun ke depan kalian. Jangan jauh-jauh, 1 tahun aja, hasilnya pasti kelihatan. Saya mondok 9 tahun, kuliah 4 tahun, sampai sekarang S2, mau menuju lulus S2. Itu belajar terus. Tidak ada matinya. Tadi saya dengar dari Pak Indra ditanyakan kalian yang mau kuliah ya ada. Waduh, gimana kalian itu? Tidak ada yang mau kuliah. Harus dong. Belajar itu harus. Saya sampai sekarang belajar. Kalau kalian ke toko saya punya perpustakaan sendiri, banyak buku saya dan saya baca. Tapi kalau di sini banyak buku saya kelihatan rapi. Kelihatan rapi saya tidak seneng, enggak. Kelihatan rapi itu. Berarti tidak dibaca itu kalau rapi. Biasanya. Dibaca enggak? Dibaca ya? Oh, alhamdulillah kalau baca. Tapi kalau saya punya, saya berantakan. Berantakan, di meja ada buku, di perpustakaan saya ada buku. Itu berarti baca. Itu loh. Tapi alhamdulillah kalau baca ya. Tapi biasanya kalau saya itu bukan berarti kotor ya, enggak, bersih tapi berantakan enggak apa-apa. Berarti itu dibaca. Ya. Berdoa dan bersyukur. Apa fungsinya berdoa? Harapan. Kamu minta apa? Jadi apa? Cita-citanya kamu terus diminta kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pengen jadi dokter. Saya pengen jadi insinyur, saya pengen jadi arsitektur misalkan. Itu cita-citanya kamu itu diminta. Berdoa dan bersyukur apa yang sudah didapat. Paham ya? Ya. Selain itu journaling. Lanjut, 20 menit yang terakhir. Itu kalian harus tumbuh. Seperti tadi, belajar. Belanja buku. Di Shopee jangan hanya belanja pakaian. Jangan hanya belanja jilbab dan lain sebagainya yang cewek ya. Belanja buku. Apa buku motivasi yang bagus? Bagaimana caranya berwirausaha? Bagaimana caranya jadi bisnismen? Apapun yang kalian cita-citakan, beli bukunya. Semua ada bukunya. Kalau tidak punya uang beli buku, sekarang sudah canggih. Pakai AI, pakai Meta. Di WA ada kan? Apa yang tidak ada di sana? Minta. Saya pengen jadi dokter, misalkan. Bagaimana caranya jadi dokter? Ada diajari. Saya pengen jadi arsitek, bikin rumah, teknik sipil, agar saya bisa menangani proyek. Banyak proyek nanti. Ada proyek jalan, ada proyek gedung.
dan lain sebagainya, jembatan dan lain sebagainya. Jadi teknik sipil. Atau jadi dosen, jadi guru, tidak apa-apa. Tuh, bagaimana caranya? Ada di Meta itu sudah. Ingat ya, 20 menit pertama apa? Kedua apa? Yang terakhir, tumbuh, baca buku, mendengarkan podcast, atau belajar keterampilan baru. Apapun sudah. Kreativitas kalian. Apa keterampilan yang dipelajari di sekolah? Itu tingkatkan, kembangkan di rumah. Apa yang pernah diajari keterampilan di sini? Misalkan, apa? Itu kembangkan, ya. Kembangkan, bisa jadi uang nanti itu untuk masa depannya kalian. Ini dilakukan bukan hanya satu kali. 20 ini bukan hanya dilakukan satu hari, tapi 60 hari. Minimal 2 bulan. Kalau kalian itu bisa sukses tanpa apa istilahnya? Tanpa bolong ya. Setiap hari terus menerus selama 60 hari itu kalian insya Allah sukses. Rasakan sudah. Siapa di sini yang sukses? 20 pertama olahraga, keluar keringat. Yang kedua, bersyukur dan berdoa. Yang terakhir, tumbuh. Setiap hari katanya Ustadz Hari tadi, setiap hari harus bertambah. Kalau kalian bertambah akan untung. Tapi kalau sama saja kamu rugi. Apalagi kalian lebih jelek. Sekarang dengan kemarin lebih jelek, itu kalian celaka. Kecelakaan kalian berarti kalau lebih jelek. Sama saja rugi, apalagi lebih jelek. Siapa yang tumbuh setiap hari di sini? Angkat tangan. Tumbuh itu bukan hanya badan gemuk tinggi ya, bukan. Pemikiran, gitu ya. Apalagi melakukan inovasi baru. Ya. Lanjut. Ya, dengan kalian melakukan 20 ini, triple 20 ini ya, pikiran kita akan tajam. Kalau kita pikiran tajam, mudah membaca dan meraih peluang. Orang itu kan tergantung keberuntungan ya. Dimanapun, kalau kalian beruntung, itu akan membantu masa depannya kalian itu lebih mudah, lebih cerah. Apalagi nanti kalian sekolah butuh biaya. Kalau kalian nggak beruntung gimana? Biaya ada, orang tua tidak mendukung, dirinya sendiri malas. Naudzubillah ya. Coba kalian semangat. Ya, walaupun uang tidak ada, uang itu nomor 2 loh ya. Nomor 2. Yang penting, yang pertama itu semangatnya kalian, keberuntungannya kalian. Apakah saya orang kaya sehingga saya bisa kuliah? Tidak. Apakah banyak orang yang lebih kaya daripada saya tidak bisa kuliah? Banyak. Berarti uang tidak menentukan kan? Saudara saya 5, saya yang kuliah. Kenapa kok saya? Karena pemikirannya, karena semangatnya. Pengen tahu sejarah saya kuliah? Pengen? Sekilas saja. Saya kuliah itu minta ke orang tua. Kuliah di Taruna Leces, ada pendaftaran D1 1 tahun aja, jurusan komputer. Orang tua tidak punya uang. Orang tua saya takut. Takutnya gimana? Katanya kalau kuliah itu puluhan juta nanti biayanya, sehingga orang tua saya itu merasa tidak mampu. Jangan kuliah. Nanti apa yang mau dibuat dibayar saya? Apa kata saya? Saya ke kampus, lihat kampusnya, lihat pendaftarannya berapa. Waktu itu 2.500.000. Ya, saya bilang ke Bapak, Pak, pendaftarannya untuk 1 semester itu sudah 2.500.000 Pak. Gimana kata Bapak? Kalau cuma 2.500.000 bisa. Jual apa Bapak? Jual sapi. 2.500.000. Tapi setelah itu saya masih bingung buat biaya, tidak punya. Ya sudah, yang penting saya daftar. Kalau 1 semester Bapak tidak mampu, biar sudah, saya berhenti. Gitu saya. Tidak ada yang mau menghukum saya, tidak ada salahnya saya berhenti.
Oh, enggak punya uang kan gitu. Akhirnya saya daftar. Setelah daftar, ada rezeki sampai lulus. Itu luar biasa karena semangat. Apalagi kalian nanti bisa bekerja sendiri sambil kuliah. Luar biasa. Ada teman saya kuliah biaya sendiri. Ada di UMM itu Malang. Jadi apa dia? Jadi tukang parkir. Jaga di depan toko itu, tahu kan? Dikasih 2.000 itu kan ya. Tapi dia menghasilkan 100.000 tiap hari minimal. Bisa buat. Bayangkan perjuangannya. Sekarang sukses teman saya itu. Yang jadi tukang parkir itu. Lebih sukses dari saya. Walaupun saya jadi tukang parkir ya. Wah, lumayan itu. Saya menimba ilmunya dia. Semangat jadi tukang parkir. Tidak apa-apa gagal dia di awalnya jadi tukang parkir. Tapi sekarang istrinya pengusaha. Lebih kaya lagi daripada dia. Wah, itu kan lumayan ya. Tidak dibaca dia, tidak ditanya sama istrinya, kamu dulu tukang parkir ya, tidak mau gitu. Tidak gitu, karena sudah tahu hasilnya kan. Lulus S1 langsung kerja dia, jadi pengusaha. Istrinya juga orang kaya sekarang. Tidak apa-apa jadi orang tukang parkir, orang cowok kok. Itulah semangat. Banyak jalan ya kalau semangat. Baik, lanjut yang terakhir ini. Terakhir ya. Nah, kalau kalian sudah melakukan 20-20 tadi, ini Pareto Principle. Dalam dunia nyata, kalian jangan terlalu banyak melakukan aktivitas. Satu fokus bagusin. Itu kalian akan jadi jago. Pengen contoh ya? Pengen contoh. Orang yang banyak melakukan sesuatu tapi tidak jadi. Pengen contoh? Pengen contoh nggak? Perlunya fokus. Ini sistem Pareto. Ini maksudnya apa? Usaha 20%, hasilnya 80%. Kok bisa, Pak? 20% usaha, hasilnya 80. Jadinya 100. Tapi sebaliknya, kalau kalian usaha 80%, nanti hasilnya 20, kecil. Bingung ya? Bingung? Bingung ya? Ini aja sudah. Kalian dalam satu hari itu anggap 100% lah ya. 100 hari. Kamu ngapain aja mulai pagi sampai sore, sampai malam. Ya. Anggap itu 100% lah ya. Kamu pengennya dari pagi sampai sore kalian aktivitas terus tanpa istirahat. Pengen 100% kan? Pengen banyak kan? Jelek itu hasilnya. Kalian mulai pagi misalkan ya di rumah, bantu orang tua nyabit, setelahnya pindah istirahat. Kalian itu pengen bisnis lagi apa, cari di pasar, misalkan jual pentol, jual martabak sampai sore, lelah kalian. Itu 100% namanya. Banyak melakukan aktivitas, stres kalian. Yang baik apa? Kalau kalian pengen memang usaha di bidang sapi misalkan ya, nyabit aja sudah. Mulai jam 6 sampai jam katakan 22%, 2 jam lah gitu. Bagusin dah. Sapi itu rawat dengan bagus sudah. 20% aja. Setelah itu istirahat dah. 20% aja. Kalian 1 tahun, 2 tahun, sampai 5 tahun, hasilnya beda itu. Daripada kalian serabutan itu. Paham nggak? Ada contoh yang lebih ngeri lagi. Kalian punya toko. Ya, kalian punya toko, dijaga sendiri, di rumah punya kerjaan juga, di toko juga ada. Setelah jaga toko, kok sepi ya? Pulang. Setelah pulang, jangan-jangan ada konsumen itu masuk lagi ke tokonya. Bingung. Maunya 80%. Kenapa kok tidak stay di toko itu aja? Yang lain skip sudah. Namanya 20%. Sedikit aja, tapi nanti hasilnya 80%. Intinya apa? Kalian jangan banyak melakukan sesuatu. Sedikit tapi jadi. Ngerti nggak? Kalau kalian ahli yang cowok, ahli modifikasi sepeda motor misalkan, lakukan dengan baik itu 2 jam kerja yang bagus. Setelah itu istirahat sudah. 2 jam, artinya 20% ya. 2 jam, bagusin modifikasi, jual yang bagus.
Misalkan dalam 22 jam kalian bekerja, misalkan harus hasilnya 100.000 misalkan dijual modifikasinya. Kan sudah bisa buat makan sehari kan. Dikasih istri 50.000, dibuat sendiri kan enak. Itu 20 jam kalian. Tapi benar-benar bagus ngerjakan, fokus. Nggak ada kerja yang lain sudah, modifikasi sudah. Yang cowok misalnya, yang cewek misalkan tata rias, pengantin, belajar sudah misalkan. Atau jahit baju, belajar ke istri saya ya misalkan ya. Nah, ahli sudah. 2 jam bikin baju, tapi setelah dijual dapat 200.000. Hanya kerja 2 jam, tapi fokus, tidak pikirkan yang lain. 200.000 dimakan 2 hari, lebih itu sudah. Mau beli makan apa 200.000 2 hari itu? Kalau cuma 1 orang. Ya. Punya keluarga pun seperti itu. Jadi kerja sedikit, tapi bagus. Kerja sedikit, tapi kerja banyak. Itu sulit bagus kalau kerja banyak. Seperti saya, nggak kerja sekarang, ya, cuma bagusin anak-anak, kerjanya bagusin gitu. Kalau saya rapat itu 2 jam, bagusin. Fotografi gimana? Editing video gimana? Bagusin sudah. Setiap minggu saya rapat. Yang nggak tahu saya ajari, bagusin. Nggak buka toko itu. Dalam 1 minggu saya briefing anak-anak itu, baik di bidang fotografi, videografi. Itu saya bagusin. Nggak buka toko itu ketika rapat, bagusin semuanya. 2 jam bagus. Coba kalian ke toko itu, mau dilayani apa kalian? Tahu semua itu anak-anak itu. Ya, yang prakerin di sana pasti sudah tahu. Ya, ya paham ya? Intinya jangan melakukan banyak sesuatu, itu sulit bagusnya. Tapi sedikit fokus itu biasanya bagus. Next. Nah, ini tantangan kita sekarang. Dunia pendidikan saat ini semakin maju. Ya. Orang menengah ke bawah berpotensi tidak dianggap. Ya, tidak berguna. Karena ada apa? Karena ada AI. Buku hampir tidak dibeli sekarang, tapi saya beli sih. Ya. Digantikan AI. Kecerdasan buatan. Siapa yang akan bertahan atau tetap berguna? Orang yang menguasai teknologi. Teknologi macam-macam sekarang ya. Ada robotika, ada komputerisasi. Komputer itu macam-macam, ada AI. Oh, sekarang foto aja wajahnya di glowing bisa kan? Ya, ganti baju bisa kan ya? Nah, desainer akan kehilangan nanti. Yang akan bertahan yang menguasai teknologi. Ya, kalau kalian menguasai teknologi, insya Allah kalian akan berguna nanti. Tetap bertahan. Baik, itu saja dari saya, pemaparan dari saya. Setelah ini tanya jawab mungkin 30 menit aja ya, karena sudah hampir jam 10 lewat ya, jam 10 lewat. 30 menit aja diskusi. Tapi di akhir nanti saya ada kota beasiswa 10 formulir beasiswa kuliah gratis. Kalau kalian, saya tidak memaksa. Kalau kalian mau silakan daftar, kalau tidak mau tidak apa-apa. Saya kasih lembaga lain. Tapi saya mendahulukan di sini peserta seminar ini yang sudah kelas 3, yang sudah lulus. Kalau kalian mau daftar silakan isi formulir, nanti hubungi saya. Tapi kalau kalian tidak mau, tidak ada yang mau, saya kasih lembaga lain. Entah nanti di SMA nanti saya kasih. Tapi tidak seminar seperti ini ya. Tapi kalau SMK Darul Istiqomah ini spesial bagi saya karena saya di sini merasa masih memiliki SMK ini ya. Karena saya anggap kalian itu anak saya sendiri gitu ya. Kalau kalian mau silakan nanti. Ya, siapa yang di sini yang mau kuliah? Gratis, tidak usah bayar sampai 3 tahun. 3 tahun tidak usah bayar. Jurusan komputer. Ada desain grafis, multimedia, ada software perkantoran, ada juga
teknik komputer dan jaringan. Tinggal ambil mana kalian yang suka gitu. Ayo, kurang gimana saya? Kurang gimana? Ayo. Di akhir nanti ya. Oke. Sebelum itu sambil mikir-mikir silakan. Yang mau tanya silakan. Monggo. Yang mau tanya silakan. Ya, mungkin Bapak As'ad memulai dah Bapak. Hah? Dah. Ya, monggo Pak. Oh di chest. Oh kalau di chest ininya dihidupin. Power on. Oh ya, hidup ya. Enggak ini. Banda. Oh hidup. Ya, silakan yang mau tanya apapun. Ayo. Monggo. Berdiri kalau tanya nanti biar kena kamera ya. Ya berdiri. Mau tanya? Ya berdiri. Apa aja dah? Iya apa aja. Ya, ayo berdiri. Biar dicontoh sama temennya. Kelebihan anak SMK dibanding SMA pas kuliah itu apa? Ya, diulangi. Saya mau bertanya. Ada narasinya. Jangan langsung. Ya. Iya. Saya mau bertanya Pak, izin bertanya gitu. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, kelebihan anak SMK dibanding SMA pas kuliah itu apa? Oh ya, terima kasih. Tepuk tangan. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali, yang mungkin mewakili teman-teman yang putra ya. Oh ya, saya pengen tanya itu sebetulnya gitu ya. Tapi saya tadi keduluan yang putri gitu ya. Baik, apa bedanya SMK dengan SMA setelah kuliah ya? Ini saya akan menjelaskan SMA dulu. Kalau di SMA itu ada 2 jurusan. Ya. Apa jurusannya? IPA dan IPS. Itu saja. Tapi kalau SMK itu lebih mengerucut lagi, lebih spesifik lagi, lebih fokus lagi. Misalkan di sini kan jurusan, dengarkan. Mau dilanjut? Ya. Kalau SMK itu lebih fokus. Ini bagusnya SMK seperti ini. Seperti teknik komputer dan jaringan. Yang kalian pelajari kan tentang komputer. Bukan IPA, bukan IPS. Kalau IPA, IPS kan banyak itu kan ya. Kalau ini khusus komputer. Setelah kuliah sangat nyambung dengan jurusan beasiswa yang saya anukan tadi, yang saya tawarkan tadi. 10 kuotanya, kalau lebih enggak, ya. Ini momentum berharga kalian. Kalian akan langsung connect nanti. Langsung nyambung nanti. Oh, kuliah di komputer, langsung nyambung. Apakah kalian nanti mau memperdalam desain grafis, tentang animasi, tentang editing video? Apa nanti kalian mau ke hardware software, merakit komputer dan menginstall Windows? Kan itu. Itu kelebihannya SMK. Kalau dari SMA kan dia diajari bongkar komputer. Setelah ke sana ya baru dia gitu. Itu bedanya. Paham ya? Ya, tepuk tangan dulu. Pertanyaannya sangat bagus. Ya, dari Putra, yuk. Dari Putra. Ada? Iya. Ya, Putri lagi enggak apa-apa. Yuk, ada lagi. Jadi anak-anak yang berminat itu sudah sesuai jurusan. Kalian berangkat dari TKJ nanti ke komputer. Kalau kalian punya uang, enggak apa-apa. Saya bukan mempromosikan ya. Di Genggong juga ada D1 tapi bayar ya. Di
STIH kayaknya ada 1 tahun komputer. 1 tahun lulus kalian. Di Taruna Leces juga ada 1 tahun. 1 tahun lulus kalian. Seperti saya dulu, 1 tahun lulus. Ya, tapi bedanya kalau D3, kalau yang saya beasiswa ini kan 3 tahun. Bedanya kalau yang 1 tahun, ini kalian tidak bisa transfer. Kalau mau kuliah S1 nanti dari awal lagi kalian. Tapi kalau D3 ini 3 tahun, tinggal nambah 1 tahun kalian transfer. Misalkan dari Probolinggo nanti kuliah di STT, kan teknik informatika juga ya, STT Nurul Jadid. Tinggal nambah 1 tahun kalian nanti. Ringan kan? Daripada nanti ngulang dari awal. Yang saya tawarkan ini bukan S1, tapi bisa lanjut nanti, transfer istilahnya. Dari D3 ke S1, nambah 1 tahun. Nah, itu ya. Yang minat gak apa-apa. Nanti langsung ngisi formulir. Pertanyaannya mungkin, apakah saya harus konsultasi dengan orang tua? Iya. Konsultasi. Tapi kalau yang cowok, misalkan yang cewek dilarang. Kamu duk jangan karena cewek, tidak apa-apa. Tapi kalau punya inisiatif kalian, agar kalian itu tidak tolak dari sini ke Probolinggo, cari pondok yang dekat di sana yang cewek agar aman gitu ya, agar tidak usah bolak-balik ke sana, tidak apa-apa. Itu usulan saya. Cari pondok terdekat, kuliah di kampus itu. Pastinya nanti ada. Kalau saya cari Pak, saya tanyakan nanti pondok yang dekat dari kampus itu apa. Kalau memang bersedia ya, kan enak sambil mondok sambil kuliah. Saya dulu mondok di Suko sambil kuliah ke Probolinggo, naik taksi kalau saya dulu. Karena cowok mungkin ya lebih aman. Tapi kalau cowok, tidak apa-apa tolak dari sini kan, sepeda motoran. Atau kalau mau ngekos di sana tidak apa-apa, cari kosan, bisa. Tiap hari. Emangnya pengennya gimana? Pengennya gimana? Pengennya? Ya tidak setiap hari kan lihat jadwalnya nanti. Tapi yang jelas kan kuliah kan biasanya tiap hari. Tuh. Emangnya pengennya 1 minggu sekali gitu lah. Ya. Ya tidak apa-apa, tapi nanti nilainya kalian tidak lulus-lulus nanti sampai 8 tahun nanti ya. Sport ya. Tidak lulus-lulus. Bisa jadi DDO kalau nggak lulus-lulus. Ya. Itu gambarannya sudah ya. Ketika kalian minat di sana di Probolinggo Leces itu, kalian cari kosan di sana. Kalau cewek cari pondok yang dekat di sana, lebih aman, tidak usah tolak dari sini. Mungkin koordinasi dengan orang tuanya, bilang ke orang tuanya gitu. Kalau minta bantuan saya carikan pondok di sana, insya Allah saya carikan info. Saya bantu, gitu loh. Karena di Tiris gak ada universitas, ya mungkin suatu saat Yayasan Darul Istiqomah ini nanti suatu saat ada kampusnya ya. Alhamdulillah kalau ada usah ke Probolinggo kalian. Ya. Ada lagi pertanyaan? Pertanyaan? Dari Pak Saad mungkin ada pertanyaan? Monggo, enggak apa-apa. Ayo, ya. Maju Pak Saad, enggak kena kamera Pak Saad di sini Pak Saad. Gitu. Harus ada kamera. Iya Pak, gitu. Begini Pak, tadi kan ada pertanyaan tentang gambar yang tadi pagi. Ada gambar dosen dan mahasiswa yang sudah diwisuda, gitu kan. Oh iya, jangan. Jadi mungkin itu dijelaskan kepada anak-anak. Tadi kan ada pertanyaan, anak-anak itu mau pilih yang jadi seperti apa? Ada yang jawab jadi dosennya, ada yang jawab jadi mahasiswa yang sudah diwisuda, gitu kan. Nah, jadi perbandingannya ketika kita langsung berkeinginan berada di puncak dari 0 sampai ke 100 mungkin ya. Nah, sedangkan yang satu kita jalani dengan bertahap dari 0, 1, sekian dan sampai 100. Nah, itu dua-duanya kira-kira resikonya seperti apa dan hasil yang dicapainya itu seperti apa, gitu Pak. Oh ya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Pak Saad.
Sebelum saya jelaskan lebih jauh ya, kalau saya tangkap pertanyaannya Pak As'ad itu persepsinya anak-anak tadi ada yang ingin jadi wisudawati itu kan ya, yang di wisuda, ada yang ingin jadi yang rektornya itu ya, yang dosennya itu. Kalau saya tangkap pertanyaannya Pak As'ad itu, bagaimana caranya meraih itu? Dari 0 sampai 100. Kan itu yang sulit Pak ya. Kalau cuma cita-cita kan gampang. Itu maksudnya ya. Baik, saya jawab. Suatu cita-cita tidak cukup hanya dibayangkan. Harus dilakukan. Ibaratkan kalian mendaki gunung. Ya. Anggaplah cita-cita kalian pengen mendaki gunung Lamongan di barat ini, ya. Kalian kan pingin meraih puncak. Biar gampang saya istilahkan kalian mendaki gunung. Kalau kalian hanya punya keinginan, tapi diam tidak berusaha, nyampe nggak di sana? Nggak nyampe. Kalau pengen nyampe, bagaimana? Berusaha. Kapan yang mau ke sana? 1 minggu yang akan datang misalkan. Siapkan peralatannya. Dari minuman, dari pakaian. Kalau nyampe di sana apa yang mau dimakan, apa dipersiapkan. Sampai 3 hari sudah lengkap, tas lengkap, alat camping lengkap, terus dokumentasi lengkap, kamera lengkap, dan lain sebagainya lengkap. Tinggal teman, cari teman. Nanti takut dimakan harimau nyampe di sana ya. Nah, senjata lengkap. Kalau perlu bawa senjata api misalkan boleh ke sana ya. Atau pakai pakai senjata lah agar tidak dimakan serigala di sana ya. Siapkan. 1 minggu lengkap berangkat, melangkahkan kaki dari rumah ke sana. 1 menit, 2 menit, berapa jam ke sana? Misalkan 5 jam nyampe di sana, ya ada hambatan, kalian itu terus jalan sih. Tidak ada jalan di sini, bikin jalan. Nyampe setengah, di sini tidak ada jalan, mentok ini tidak ada jalan. Pakai cari jalan namanya. Ini tanjakan tidak ada jalan. Misalkan nanti pakai bambu naik. Setelah kalian memaksa, ada hambatan, kalian itu memaksa ke sana, walaupun sampai nginep, rencananya itu hanya 5 jam nyampe ke sana. Ternyata besoknya sih belum nyampe karena jalannya ada misalkan. Terus kalian taklukkan. Besoknya lagi kerja lagi, makan lagi, karena makannya itu sudah disediakan misalkan 1 minggu. Ya ada makan roti atau apa yang tidak perlu masak, terus ditaklukkan terus. Akhirnya kalian nyampe di sana dengan berbagai usaha dan tantangan. Sama dengan ini, tidak mudah ini. Cuma saya pengen wisuda 4 tahun yang akan datang, tidak mudah. Kalian kumpulin dana. Kalau beasiswa, bagaimana saya transportnya ke sana, punya motor apa enggak? Diizini apa enggak sama orang tua, itu sudah mulai hari ini dikumpulin. Tidak langsung 5 tahun mimpi tidur sampai 5 tahun wisuda, tidak mungkin kayak itu. Ada usaha yang pahit manis di situ. Harus. Tidak usah wisuda sudah, sederhana saja sudah. Sederhana saja sudah. Kalian mau ke rumahnya dari sini, perlu usaha apa enggak? Perlu. Dari sini pakai sepatu, terus ngambil motor, hidupin motor, itu kan usaha. Lebih kecil lagi, kalian bangun subuh dari tempat tidur, itu kan kecil kan ya. Apa yang mendorong kalian bangun sampai jeding sampai sholat? Apa yang membangun? Yang mendorong apa itu? Kan harus ada dorongan itu. Dari bangun tidur, dari tempat tidur ke jeding, berat enggak itu? Apalagi kuliah, butuh biaya, apalagi ke Malang. Itu usahanya luar biasa, kesabaran, butuh kesabaran dan lain sebagainya itu. Bangun di tidur aja, dari tempat tidur ke jeding aja malas. Paling kalian itu yang mendorong, yang paling kuat paling apa? Mau pipis. Kalau sudah pipis, mau tidak mau kan bangun ya. Nah, itu. Kalian harus punya dorongan.
Apa yang memaksa? Ketakutan bisa, takut miskin. Iya benar. Kalau kalian nanti jadi orang tua punya anak miskin, gimana? Itu ketakutan bisa jadi senjata. Ya, untuk meraih kalian jadi rektor apa jadi wisudawati. Ya, ya tepuk tangan dulu untuk Pak Saad. Sudah luar biasa. Kan dari ibu-ibu mungkin, ibu-ibu Pak Indra mana tadi? Oh dia ada tamu. Ayo dari cowok, kok udah ada yang tanya? Yuk. Ya. Ya, ayo. Dika. Oh ini Dika. Dayat. Sudah, mau diakhiri ya? Hah? Yuk, siapa yang mau kuliah di sini? Nih, catat nomor HP saya kalau mau kuliah hubungi saya ya. Ya. Catat itu. Atau nanti hubungi Ustadz Hari ya. Nanti nyambung ke Ustadz Hari. Nanti Ustadz Hari ke saya, ya. Saya kasih waktu 2 hari. 2 hari untuk berpikir. Kalau 2 hari tidak ada yang daftar di sini, saya kasih lembaga lain. Ya, saya kasih lembaga lain itu. Karena ini momen berharga ini. Kuliah gratis 3 tahun, bayangkan. Hah? Jarang-jarang ada gratisan itu. Ibu guru ada pengen kuliah seperti ini, tapi tidak memenuhi syarat karena lulusnya itu lambat. Maksudnya bukan sudah tahun dulu ya. Sudah bukan lulusan sekarang kan, yang diminta lulusan sekarang. Ya, fresh graduate. Banyak guru-guru ini yang daftar ke saya, tapi tidak boleh karena sudah tak lama ijazahnya gitu loh. Ini kesempatan emas bagi kalian. Semakin kalian mundur nanti, misalkan 1 tahun, Pak, pengen gratisan, tidak ada sudah, karena lulusannya sudah lewat, gitu loh. Kalau sudah lewat, tidak mau beasiswa itu, harus bayar, bisa tapi bayar sudah gitu. Kalau sudah lewat, sekarang waktunya kalian itu masih fresh, masih diterima. Kalau tahun yang akan datang kalian daftar ke saya, tidak terima sudah, karena sudah bukan lulusan baru. Gitu ya. Bisanya besok bayar sudah. Sekarang itu 2 hari mikir kalian, 2 hari. Koordinasi dengan orang tua. Catat nomor saya itu sudah, ya. Ya. Baik, itu saja mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sudah selesai ya? Tidak ada pertanyaan lagi ya? Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Apa yang saya sampaikan itu menjadikan membantu cita-citanya kalian itu tercapai. Mampu mendorong apa masa depan kalian itu lebih cerah. Mampu mendorong, memberikan peluang dan masa depannya kalian lebih terjamin nanti ke depannya. Oh, Pak Indra, ada Pak Indra? Ada. Oh, ya ini Pak Indra dia masih ada 1. Tidak lama, mungkin hanya 2 menit, 3 menit lah. Jadi dengan hadirnya Bapak Tufa ke sini ini, yang pertama tidak lain ingin membantu bagaimana anak-anak itu lebih fokus kepada apa yang menjadi tujuan kalian. Kenapa kalian sekolah seperti itu ya? Kalau sama Pak Indra mungkin kalian sudah setiap hari.
Pak Indra sudah sering memotivasi kalian, bahkan kelas 3. Makanya orang sukses itu katanya Pak Tufa, itu sudah tiap harinya itu harus punya planning. Ya, karena sukses itu bukan hanya bercerita tentang banyaknya uang, namun dengan cara kalian sudah punya rencana tiap hari, itu sudah kalian sukses. Ada kadang-kadang kan ada anak bangun tidur, dia bingung mau ngapain ya. Anu apa kok? Sedangkan orang sukses katanya tadi, dicatat sudah besok saya mau ngapain. Bahkan meskipun ngarek saja, itu sudah termasuk bagian daripada kalian punya rencana. Makanya jangan pernah terobsesi bahwasanya sukses itu hanya orang bersepatu, berseragam, tidak. Namun diawali kita itu sudah punya planning dalam hidup, itu berarti kita sudah sukses. Apalagi yang kelas yang masih sekolah. Kalian tiap hari datang kayak Vicky. Datang setiap pagi saya tegur, kok lambat. Besoknya tambah pagi datang, besoknya tambah lagi datang. Itu bagian daripada bahwasanya ini sudah mau berubah untuk menjadi lebih baik. Ayo, apa yang sudah menjadi sosialisasi atau penyampaian ilmu yang sudah disampaikan oleh Bapak Tufa ini, jangan hanya didengar kemudian keluar dari sini tidak ada yang berlalu di dalam pikiran kita. Artinya tancapkan apa yang penting, minimal satu pesan harus diingat. Seperti itu. Paham ya? Apalagi kelas 3 ini sekarang. Kelas 3 ini sekarang sudah tinggal menunggu wisuda sudah. Setelah itu lepas dari tanggung jawab sekolah, kalian yang menentukan sudah. Seperti itu. Dan bisa kuliah tahun ini, yang penting ada keinginan. Apa yang disarankan oleh Pak Tufa diikuti dan tanamkan dalam hatinya. Tidak bisa menggunakan biaya dari orang tua, yang penting ada niatan dulu. Mik pola, dekik, bisa cari uang sendiri Pak ya. Seperti itu. Karena ketika kuliah tidak ada batasan usia sudah. Beda dengan anak sekolah. Kalau kuliah tidak ada batasan usia. Namun syarat untuk kuliah adalah kalian sebelumnya pernah sekolah. Kalau tak sekolah sekali, baru kuliah tak bisa. Karena syaratnya harus ada ijazah terakhir yaitu SMK. Seperti itu. Paham ya? Untuk mendatangkan seorang Pak Tufa atau seseorang yang bisa memotivasi ini sangat sulit anak-anak. Makanya Pak Tufa ini kenapa ada kepedulian di sini? Karena Pak Tufa dulu pernah menjadi orang yang berjuang untuk kemajuan SMK. Tepuk tangan dulu buat beliau. Terus kemudian yang perlu kalian tahu lagi, Pak Tufa, Pak Indra, ini adalah masyarakat lokal, artinya putra daerah Tiris. Jadi jangan pernah menganggap orang Tiris itu tidak berpotensi untuk bisa menjadi baik. Ya, meski kalau dulu mungkin ya orang gunung apalah kayak gitu. Tapi saat ini meskipun sudah orang pinggiran, orang gunung, kita bisa menjadi orang yang berpotensi baik tergantung daripada keinginan kita dan usaha kita. Seperti itu. Pak Tufa menjadi seperti ini karena usahanya gigih, sering baca, sering cari informasi, sering melihat podcast dan selalu mencari sesuatu yang baru terus kayak gitu. Ini orang mana? Orang Turin. Tahu Turin kan? Ranuagung. Kalau rumahnya ke bawah, Novan tahu, Rian tahu. Jadi jangan pernah anggap bahwasanya orang pinggiran, orang gunung, orang pedalaman sekarang tidak bisa menjadi orang yang di depan. Itu tergantung daripada usaha dan gigihnya kita untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan. Jangan banyak cita-cita katanya Pak Tufa. Satu aja yang penting fokus. Mau jadi apa kita? Seperti itu. Mungkin itu saja dari Pak Indra. Berharap dengan adanya kegiatan ini tidak hanya sebatas berbicara, namun setelah keluar nanti kalian ada oleh-oleh yang bisa kalian ingat dan itu kalian lakukan. Seperti itu. Paham ya? 10 formulir untuk beasiswa Pak. Nah, Dan bedanya kalau dan daftar sekarang, tahun lagi boleh daftar tapi bayar sudah karena tidak fresh graduate. Oke, Pak Tufa ini sudah menyampaikan kepada sekolah
bahasanya beliau ini mendapatkan kuota, kalau tidak salah 10 Pak ya, 10 kuota, artinya 10 anak. Kalau memang ada yang minat daripada kelas 3, ada keinginan untuk kuliah gratis, silahkan langsung konsultasi, silahkan langsung menghubungi Pak Tufa. Tidak bisa ditemui di sini, nanti bisa ditemui di tempat usahanya, di rental Tufa yang ada di sisi kiri jalan kalau di area sini, kalau mau ke arah Tiris. Silahkan konsultasi, mau apapun tanya tentang perkuliahan, insya Allah ada solusinya. Apalagi beliau ini ada kuota sebanyak 10, gunakan sebaik mungkin untuk kelas 3. Mungkin kelas 2, tidak ada. Berarti montaran ke Pak Tufa, apa nih tanya kuliah, keng kerong ke Pak Tufa. Tidak apa-apa, Pak Tufa selalu welcome untuk selalu berbagi ilmu, apalagi anak-anak SMK. Channel memang ini awalnya pernah berjuang, pernah jadi kepala sekolah juga di sini dulu. Seperti itu. Jadi siap selalu untuk SMK Darul Istiqomah. Monggo manfaatkan dengan baik kesempatan ini. Silakan katanya Pak Tufa untuk bisa mendaftarkan diri atau tanya-tanya dulu terkait kuliah gratis ini. Kalau mudah-mudahan tahun depan masih ada Pak ya kuota untuk mempersiapkan yang lain. Yang baru lulus. Hah? Yang baru lulus. Iya, yang baru lulus. Kalau yang sudah mandek, sombama, fana, lulus, pas alake deh ya doang. Pamer dia pada kesempatan nggak dia, pahma soal atau oleh harus bayar sudah, seperti itu ya. Hah? Deh. Kalau kayak Toria, tidak apa-apa, asalkan dapat restu dari suami tercintanya. Kan baru lulus. Seperti itu. Ya. Ya, siap daftar, siap ngantar. Udah itu aja. Seperti itu. Ayo kelas telur mereka itu semangat. Awalnya berbicara dengan kuliah. Kuliah ini memang bagi kalian biaya besar. Ruwet. Pasti mengerjakan tugas. Iya memang kalau dipikirkan, tapi kalau dijalani insya Allah tidak, dan suatu saat pasti bermanfaat buat kalian. Ya, pasti bermanfaat seperti itu. Kalian punya punya ijazah kuliah, ya, punya ijazah kuliah, nyalon kepala desa, lawannya cuma kelas SD atau kelas SMP, tidak usah peleh, kalian sudah jadi pemenangnya. Seperti itu, betul itu, iya kan Pak ya? Menurut aturan yang sekarang. Dah, mungkin itu saja dari saya selaku pendidik yang ada di sini. Terima kasih banyak Bapak Tufa. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat buat anak didik SMK dan mereka bisa lebih semangat dalam belajar dan mencari masa depan yang lebih baik. Seperti itu. Terima kasih dari saya, kurang lebih nyoman mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pencerahannya Pak Indra. Terakhir ya, saya ngasih pesan terakhir. Kalau kalian kuliah berhasil, nanti apa hadiahnya? Jangan-jangan nanti saya nganggur Pak. Jangan khawatir. Kalian kalau lulus nanti D3 aja sudah, apalagi S1 nanti. Kalian jelek-jeleknya jadi guru sudah. Jadi guru sekarang sertifikasi dan P3K berapa? Minimal 5 juta 1 bulan. Mau makan apa sampean? 5 juta. Ya, sertifikasi atau P3K sekarang minimal 5 juta loh. Tapi syaratnya harus punya ijazah S1. Kalau tidak punya bisa ngajar, tapi tidak bisa, sulit sertifikasi atau P3K. Itu sudah. Dan itu paling jelek kalian jadi guru, paling jelek. Tapi menurut saya paling bagus jadi guru itu. Maksudnya itu alternatif terakhir. Paling tidak punya pekerjaan itu sampean sudah jadi guru. Di sini sudah. Saya jamin di sini ngajar di sini TKJ. Karena saya punya planning tahun depan, bukan tahun depan ya. Di periode yang akan datang itu nanti ada jurusan lagi di sini. Multimedia. Jadi kalian ngajar multimedia nanti di sini. Kalau nanti 5 tahun kalian jadi S1 Teknik Informatika. Baik, itu aja. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.